Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Amalia dari S1 Teknik Informatika dengan NIM 2205 1204129. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Studi Performa Model YOLO dalam Deteksi Pengendara Motor Tanpa Helm dengan Dataset Lokal. Pada latar belakang, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari data BPS menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 104.327 yang kemudian meningkat menjadi 109.215 pada tahun 2018. Meskipun pada tahun 2020 selama pandemi angka kecelakaan menurun menjadi 100.028, angka kecelakaan kembali meningkat pada tahun 2021. Faktor utama penyebab kecelakaan adalah kelalaian dalam menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm pada pengendara sepeda motor. Pihak kepolisian di Indonesia melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan, salah satunya dengan penerapan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA. Sistem ETLA memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas tanpa terinteraksi langsung antara petugas dan pengendara. Solusi yang dapat diimplementasikan adalah sistem deteksi pelanggaran penggunaan helm yang berbasis deep learning. Teknologi deep learning, khususnya CNN dan YOLO, telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi pengenalan objek, termasuk deteksi kendaraan dan pengendara. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana sih teknologi deep learning untuk mendeteksi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm secara otomatis? Dan yang kedua, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem deteksi helm berbasis deep learning dibandingkan metode lain seperti machine learning? Lalu yang ketiga, seberapa efektif sistem deteksi berbasis deep learning dalam penindakan pelanggaran lalu lintas secara mobile? Dan yang terakhir, sejauh mana penerapan deteksi helm berbasis kamera bergerak mengatasi keterbatasan sistem ETLA yang statis? Dan untuk tujuan penelitian, di sini yang pertama ada untuk membangun sistem deteksi otomatis pelanggaran helm dengan model YOLO versi 4 berbasis CNN. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran melalui kamera mobile pada mobil patroli. Dan yang ketiga, membandingkan kelebihan dan kekurangan teknologi deep learning dengan machine learning. Yang keempat, menguji potensi sistem dalam meningkatkan efektivitas dan jangkauan penegakan hukum lalu lintas. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, untuk memantau dan menindak pelanggaran penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, khususnya pengguna helm. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas sistem penindakan lalu lintas berbasis digital, mengurangi pungli, dan meminimalkan interaksi langsung. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan teknologi pengawasan lalu lintas yang efisien dan dapat diakses lebih luas, terutama di wilayah padat. Nah, untuk batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama hanya mendeteksi pengendara sepeda motor tanpa helm, tidak mencakup pelanggaran lainnya. Dan yang kedua, kita menggunakan model YOLO version 4 berbasis CNN pada kamera patroli lalu lintas. Dan yang ketiga, kita menggunakan sistem deteksi kita menggunakan kamera bergerak, bukan kamera statis ETLA. Dan yang keempat, dataset diambil dari rekaman video mobil patroli di jalan dengan pelanggaran helm. Dan yang terakhir, kita tidak membahas masalah teknis dan infrastruktur sistem ETLA di Indonesia. Nah, pada bagian kajian pustaka, yang pertama ada YOLO atau disebut You Only Look Once. YOLO adalah algoritma deteksi objek cepat dan efisien yang memproses seluruh gambar dalam satu langkah untuk deteksi real time dengan membagi gambar menjadi grid. Setiap grid memprediksi objek secara simultan memberikan konteks lebih baik. YOLO telah berkembang dari versi 1 hingga versi 7, meningkatkan akurasi dan kecepatan. Meskipun kesulitan mendeteksi objek kecil dan tumpang tindih, YOLO tetap populer di aplikasi seperti pengawasan video dan kendaraan otonom berkat efisiensinya. Algoritma ini diimplementasikan menggunakan framework seperti TensorFlow, Keras, dan PyTorch. Dan yang kedua ada computer vision dalam deteksi objek. Computer vision memungkinkan komputer menginterpretasi gambar atau video untuk mendeteksi objek. Deteksi objek menggunakan algoritma deep learning seperti YOLO untuk real time dan CNN untuk akurasi tinggi. Tantangan termasuk mendeteksi objek kecil atau tumpang tindih. Teknologi ini ditetapkan di bidang kendaraan otonom, medis, dan keamanan dengan terus berkembang untuk mengatasi tantangan dan memperluas aplikasi. Selanjutnya ada dataset dan teknik anotasi data dalam deteksi objek. Dataset deteksi objek digunakan untuk melatih model machine learning dan biasanya terdiri dari gambar dengan anotasi yang menunjukkan posisi dan jenis objek, seperti pada dataset COCO, Pascal-Foch, ImageNet, dan Kitty. Teknik anotasi yang umum meliputi bounding box, polygon, key-point, annotation, semantic segmentation, dan instant segmentation yang digunakan untuk menandai objek dengan cara sesuai dengan kompleksitas objek tersebut. Proses anotasi dapat dilakukan secara manual, semi-otomatis, atau otomatis dengan alat seperti labeling dan label box. Tantangan utama dalam anotasi data mencakup keterbatasan data, subjektivitas dalam anotasi, dan kesulitan dalam mendekati objek yang tumpang tindih. Yang terakhir ada evaluasi model deep learning. Evaluasi model deep learning dalam deteksi objek mengukur kinerja model dalam mendeteksi dan mengklasifikasi objek.
Metrik yang digunakan antara lain akurasi, precision, recall, F1 score, interaction over union atau YOU, dan average precision atau MAP, dan coefficient matrix. Evaluasi juga bertujuan menghindari overfitting dan underfitting dengan menggunakan cross-validation untuk menguji stabilitas kinerja model. Selain itu, model dievaluasi berdasarkan kesalahan deteksi seperti true positif, false negatif, dan true negatif untuk meningkatkan akurasi. Pada bagian metode penelitian, yang pertama di sini kita mempunyai jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan prototyping, meliputi pengumpulan kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem, lalu desain sistem yang merupakan rancangan awal, dan pembuatan prototipe, yaitu implementasi sistem awal. Lalu kita juga melakukan evaluasi dan perbaikan. Algoritma YOLO version 8 dipilih karena kecepatan dan akurasi deteksi objek secara real time. Berikutnya itu tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian yang pertama kita mengumpulkan dataset. Dataset ini terdiri dari gambar manusia dengan tanpa helm yang berasal dari sumber Tegel dan Propofol, termasuk rekaman CCTV dan kamera ponsel. Yang kedua ada preprocessing data. Kita meliputi normalisasi skala piksel dan augmentasi data, seperti rotasi, clipping, dan scaling. Lalu ada anotasi data. Kita memberikan label bounding box menggunakan tools seperti label MJ dan Propofol. Dan yang terakhir, pelatihan model. Kita melakukan pelatihan model di Google Colab menggunakan YOLO version 8 dengan konfigurasi per parameter, dengan menggunakan jumlah epoch, learning rates, dan lain-lain. Lalu teknik pengumpulan data. Dataset dikumpulkan dari sumber daring seperti Kaggle dan Overflow, lalu rekaman langsung CCTV, atau rekaman langsung ponsel, dan augmentasi data digunakan untuk memperkaya variasi dataset. Terakhir, evaluasi model. Evaluasi kita menggunakan metrik precision dengan akurasi deteksi 92%, recall dengan kemampuan mendeteksi semua objek 89%, YOU yang menyesuaikan prediksi dan ground truth kisar 85%, dan MNP yang merupakan rata-rata performa model berkisar 90%. Nah, metodologi ini memastikan pengembangan sistem deteksi helm yang akurat, efisien, dan praktis untuk berbagai situasi. Oke, kesimpulannya yaitu penelitian ini berhasil membangun sistem deteksi pelanggaran penggunaan helm pada pengendara motor menggunakan algoritma YOLO version 8 berbasis CNF. Sistem ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendeteksi pengendara tanpa helm secara real time, terutama pada kamera bergerak yang dipasang pada mobil patroli lalu lintas. Dibandingkan sistem statis seperti ETLA, solusi ini lebih fleksibel dalam menjangkau area dengan tingkat pelanggaran tinggi. Evaluasi menggunakan metrik precision, recall, dan YOU yang performa model yang optimal. Sistem ini tidak hanya membantu menekan pelanggaran lalu lintas, tapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara. Baik, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih atas presentasi proposal skripsi saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.